Ya, ya. Iya. Kamu suka jalan-jalan ke mall. Yang paling komplit di mana sih? Jalan-jalan, PVJ kali ya. Kamu udah komplit? Komplit lah di situ. Kayaknya enggak. Kalau saya kemarin jalan-jalan ke sana nggak ada kamu. Halo, Kembali lagi bersama The Jonas Sister. Yeay. Oh iya, bintang tamu hari ini Ko Wawan sama Ciuni. By the way, kapan sih pertama kali kalian bertemu? Kita ketemunya di WhatsApp. Bukan di SMS. ketemu muka. Ketemu muka atau kita baru kenalan? Pertama kali kenal. Kita kenalannya di SMS dulu. Kenal dari siapa? Sebut. Kenalnya sih dari mantan dari kalian kenal itu loh. Nggak tahu tuh saya tuh. Siapa tuh? Siapa Soalnya tuh? harus jelasin kan. Adalah namanya dari A. Oh. Alalalalalala. Ah, Tahun berapa sih? 2012 ya. 2012. 2012. Awal kita ketemu dikasih nomor telepon dia, ceritanya mau nggak dikenalin gitu kan, Iya. gitu. Pas gitu, oke lah, dah kita kan ceritanya saya juga pengen nggak apa-apa lah kalau cuma kenal doang kan. Akhirnya SMS ada jawaban cuma sekedar kenal gitu. Udah gitu ya lanjut jadi SMS, kontak terus aja SMS gitu. Oh 2012 masih zaman SMS-an. WA udah ada sih, cuman Oh dia masih pakai BB. Oh BB ya. Oh, Wawan HP apa? Saya mah pakai Asia? Android. Asia. Jangan. Tapi akhirnya kita pakai Asia. Oh apa? Kan supaya teleponnya gratis lama. Oh Beneran? Oh iya. Iya. emang masih BB. Dia masih BB. Jangan gemini-gemini gitu kan. Oh. Lihat PP-nya nggak itu? Enggak, justru nggak ada sama sekali. Kan belum ada WA, belum ada BB. Sayanya nggak pakai BB dulu. Oh benar-benar kopi darat bisa. Iya. Pas ketemu. Kopi daratnya pun berapa tahun kemudian sama sekali nggak ketemu orangnya, Jadi- nggak tahu mukanya, nggak tahu fisiknya ya, gitu. Jadi kita sama sekali nggak tahu aja. Jadi kita cuma kontekan via Kontak berapa bulan, terus menghilang. sayanya menghilang. Karena Oh, ganteng ya itu Wawan ya. pasti lagi sok ganteng misalnya. Dia sibuk. Oh, sibuk. Urus keluarga. Kalau kakak papanya tuh sakit. Heeh. Sakitnya sampai 3 orang ya. Sampai 3 orang Berturut-turut, jadi dia jaga di rumah sakit, jadi betul-betul sibuk. Jadi hilang deh gitu, kita sama sekali nggak kontak sekitar 2-3 tahun. Family man ya. Iya. Tapi ada diselingi pas misalnya pas Natalan gitu ada Merry Christmas gitu doang lah. Thank you, Aduh. gitu. Udah gitu aja cuma sekedar gitu ya, tapi kita hilang selama itu teh hilang cuma Merry Christmas doang udah gitu. Sampai 2-3 tahun itu ya. Iya, kita 2015 baru kan kita dulu ada acara interdenominasi. Nah, WA-nya kan udah lancar nih. Nah, broadcast-nya dulu kan zaman BB, jadi broadcast-nya di BB. Dia mah nggak ada BB. Jadi waktu itu mulai broadcast di WA, jadi dia ke broadcast. Nah, dari situlah mulai, hai, apa kabar gitu. Oh, siapa itu ya? Ya, Oh, gitu. itu. Saya Tapi sudah kan santai. diawalinnya sama dia kan. Diawalinnya kan ada broadcast dulu dia, baru saya langsung hai lagi. Habis ngomong hai ngomong apa sih? Udah ngomong hai, ya apa kabar lah. Pasti kan kita udah lama nggak ngobrol kan. Jadi pas yang kedua sih, kalau pertama canggung, kalau pas yang 2015 tuh kayak jadi kayak teman lama aja gitu. Kemana aja, ngapain, masih kerja nggak segala macem gitu. Jadi mulai ngobrolnya lebih rileks kali ya yang 2015. Tapi selama kita ngobrol atau apapun, dia tuh paling sulit ditemui. Dia yang sok cantik tuh dia. Sampai sekarang jadi istri masih sok cantiknya di Udah rumah sekarang kok. udah tahu dasarnya udah. Harus gimana tuh tahu ya. Oh, terus kalian sebelum ketemu nih terakhir berapa kali pacaran? Ciuni ke Wawan pacar ke berapa? Kan Saya saya sedikit. Iya, bagus ya. Sedikit.
dia kedua. Oh, kalau Kak Wawan? Bentar. Dihitungnya resmi atau enggak? Resmi. Kalau resminya dia keempat. Oh. Keempat. Yang resminya. Oh, itu petualang sejati ya. Kalau lu berapa kali? Gua 3. 3 kali. Udah 3 ya. Oh. Lu berapa? Lu jawab apa aja? Satu kali. 1 kali dong. Oh, 1 kali. Baik. Lanjut. Jawab dulu. Berapa ya? Banyak gua mah. Yang resmi. Yang resmi gimana resmi? Yang resmi mah 2. Oh. Pasti mereka melewati badai kan untuk jadi emak lu, tembok mie diperiksa gitu kan. Waktu kecil mie kayak gitu. Oh. Ya udah, kenapa gua? Iya. Terus nah, kan udah jadi ini ketemuannya gimana kan udah tadi. Nah, terus gimana bisa sampai jadian gitu sampai Ii mau sama Iti Howan, kenapa? Ini loh, Kamu ini ini loh. atau saya dulu? Itu dulu kayak mukanya udah pengen jawab. Sebenarnya kan yang dari tadi saya ngomong kan susah ketemunya. Kita cuma kontekan, tapi pada saat kontekan berapa tahun ya, setahunan kurang lebih. Kita tuh kontekannya teh intens lah ya gitu, intens. Jadi kita teh selama intens, saya tahu dia pengennya apa, seperti apa, dia kenal karakternya seperti apa, semuanya tahu dari WA tapi tanpa melihat fisik. Jadi pada saat itu juga, jadi kita teh bukan, kan kita mah bukan umur yang masih junior lah, belasan, 20-an gitu kan. Jadi kan kita udah berpikiran kalau kita punya jodoh, ya kita udah harus pasti kan dengan umur. Berarti kita umur berapa? 30. Udah 30 mau ke 40 kan. Berarti kita udah mikirnya juga kita harus serius kan di situ. Jadi kita selama ngobrol apa, kita udah mulai terbuka semua. Jadi kita tuh jadi udah nggak ada istilahnya kayak mau nggak jadian sama gua, udah nggak ada kayak gitu lagi. Oh, jadi langsung gimana? Jadi istilahnya kita udah sama-sama ngerti, kita sama-sama butuh. Jadi kalau dia nggak ada tuh kayak kehilangan. Terus The real ini mah, itu dengerin tuh yang junior, yang teen. Terus. Ya setelah itu akhirnya kan kita ngobrol dan ketemunya pun itu susah kan kata saya kan. Jadi pertama kali tatap mukanya tuh saya maksa sama dia mau ketemu, cuma mau ngajak makan doang lah gitu. Saya pulang kerja ngajak makan, pertamanya nggak mau ngasih alamat, nggak mau ngasih alamat, ketemunya nanti di depan gitu di Borma rasanya apa gitu. Tapi ternyata pas waktunya mau ketemu dia teh nggak ada yang nganter. Jadi kan kepaksa ngasih tahu alamat, ya langsung saya tahu rumahnya kan. Akhirnya ada samper, udah ya diajakin makan, makannya juga cuma di CFC kita. Oh, 1 ayam bagi 2. Enggak juga sih, 1 ayam bagi 4 kali. 2 lagi siapa gitu? Bawa siapa kita ya? Ya kayak gitu udah makan, semenjak ketemu gitu. Ya udah jadi kita jadi sering ketemu. Saya tahu dia juga kan udah buka ayam ya dulu aja. Baru mau buka ayam. Jadi nanti dia udah mulai kerja atau apa gitu. Saya tuh suka datang nyemperin gitu, menjemput. Jadi kita tuh kayak istilahnya pacaran. Setelah ketemunya kita tuh malam terus karena dia kan tugas terus tuh. Dia tugas kerjanya jaga rumah makan itu kan sampai sore terus kan. Jadi tutup. Baru kita bisa jalan-jalan. Jadi kita jalan-jalannya cuma sekedar beli tempat makanan yang buka sampai malam. Roti bakar dan susu murni dan Indomie. Gaul banget ya. Iya dong. Murah lagi. Iya bener juga. Kalau Iuni gimana? Kalau saya sih, kalau ini sih emang pas yang udah niat kan memang umur juga udah cukup lah gitu. Jadi emang sempat doa sama Tuhan boleh nggak? Soalnya kan kalau udah umur segitu, ya mungkin kalian juga ngerasain ya dijodohin lah, dikenalin ini gitu. Iya betul. Betul kan? Nah kadang-kadang kalau orang udah dijodohin, jadi kan bisa 2 kan, bisa ketemu langsung udah nggak mau dianya, gitu ngeliat fisik kita, atau ketemu dia langsung ngejar terus gitu. Ngejarnya tuh yang bener-bener nggak kira-kira kan, sampai ada di mana lagi ngapain segala macam gitu. Jadi agak nggak enak. Jadi
sempet doa, Tuhan boleh nggak ya kalau misalkan memang ada jodohnya, kan nggak tahu nikah atau enggak, boleh nggak kalau orang ini tuh nggak maksa ketemu, bilang itu nggak maksa ketemu, jadi biar kenalnya tuh memang dari chat aja gitu, jadi dia bisa tahu sifat masing-masingnya, bukan dari pertemukan dulu tapi dari kenal sifat dulu gitu. Nah makanya udah gitu kan kadang-kadang kan kalau misalnya udah ketemu lihat fisik, kalau kita udah suka nanti doanya kan jadi nggak netral. Nah jadi pengennya dari situ dulu, kenal dulu, jadi supaya doanya juga jadi netral gitu, Tuhan ini jodoh saya atau bukan gitu. Jadi lebih ke situ, makanya seperti jual mahal gitu kan, jadi aja ketemu nggak mau gitu. Nah tapi akhirnya dari komunikasi terus intens ini ya lama-lama kan mulai ada ngerasa butuh lah gitu, jadi nggak ada kemana ya gitu, udah mulai seperti itu, akhirnya ketemu. Nah terus udah dari ketemu kira-kira jalan berapa bulan, tahu-tahu jadi aja gitu. Dan memang kita sih nggak ada I love you, aku cinta kamu itu nggak ada gitu, atau kamu jadi pacar saya nggak ada gitu. Tahu-tahu emang udah oh ya udah gitu, saya jadi sama dia gitu, seperti itu gitu. Jadi langsung aja gitu ya. Sampai udah jadian tanggal berapa ya nggak tahu, ya udahlah Udah bikin sendiri aja. bikin sendiri aja udah, kira-kira tanggal segini kali ya gitu. Jadi bener-bener Jangan nanya saya lupa. jadian 25 Agustus Oh, 2000 berapa? 2015. Itu kayak gimana itu momennya pas 25 Agustus kan ini. Jadi kita nggak ada momen, cuman kayak yang kita ngitung-ngitung gitu, kita tuh mulai deket tanggal berapa ya kira-kira gitu. Iya, Jadi biar paling gampang. biar ada hari jadi gitu, tapi nggak ada dia ungkapin I love you atau mau ngejadi pacar saya itu atau apa, nggak ada. nggak ada. Sama sekali Mungkin nggak aja ada. gitu kali ya. Tuh kan yang penting mah hatinya, bener nggak? Bener. Kita ngomong doang, besok lusa ngomong ke orang lain gimana? Iya. Iya kan? Oh kayak curahan hati. Nikahnya tahun berapa sih Cici sama Koko? Kita nikah 2017. 2 tahun ya berarti pacaran. Cuman kita emang ya perjalanannya cerita aja ya. Boleh. Jadi ya mungkin karena umur kita, baik lagi karena umur kita, jadi memang begitu udah jadi kan kita harus mikirnya ini bakal sampai jadi pasangan hidup gitu. Jadi kita pacaran anggap 25 Agustus itu, kira-kira bulan Januari itu kita udah ikut pranikah sebenarnya. Tapi kita izin sama si pendetanya, Om boleh nggak kita mau ikut pranikah supaya kita tahu dasar-dasar pernikahan itu gimana. Tapi kita benar-benar belum tahu mau nikah kapan. Oke, dia bilang justru lebih bagus supaya kamu tahu, karena kadang-kadang katanya ada habis pranikah malah putus katanya, soalnya ternyata ternyata kita nggak cocok gitu. Ya udah, jadi bulan Januari itu kita udah ikut pranikah. Terus sekitar berapa bulan kemudian, jadi nggak ada romantisnya, dia tahu saya dikasih cincin nih, dia dikasih cincin sama koko papahnya, cincin engkong gitu kan yang gede gitu ya. yang ada batu ya. Dulu tuh apa sih yang lagi rame-ramenya kan ya? Akik ya. Kayak gitu-gitu kan, tapi kan emasnya kan gede. Jadi dia bikin ini kita lebur aja jadiin cincin kawin, kata dia gitu kan. Ya udah, kita carilah di daerah komplek kita, daerah sini ada, kita tanya ini bisa jadiin cincin 2 biji nggak nih, cukup nggak? Terus dia hitung-hitung gramasinya cukup. Ya udah, bikin aja, jadi bikinlah cincin kawin. Di itu berarti masih 2016 bikin. Ya udah, bikin bonnya segala macem. Jangan ditulis dulu namanya sama tanggalnya ya kok, karena kan nikahnya nggak tahu siapa. namanya Siapa tahu kan bukan saya sama dia. Pokoknya cincin jadi dulu tanpa gampang katanya, kalau nulis sih bisa nanti udah deket-deket juga gampang, itu kan sehari juga selesai. Jadi tanggal jangan gitu. Dari situ Januari 2017 lihat pameran wedding. Lihat pameran wedding yang kamu jaga di situ. Udah langsung booking gitu. Langsung booking, langsung booking yang make up, tapi kita tuh belum tahu tanggalnya. Tak apa-apa tadi gitu. Udah booking. Terus booking baju merit ditemenin si mami. Dari situ baru kita nentuin tanggal nikah gitu.
Jadi benar-benar nggak ada hari bagus, hari gitu-gitulah, kita nggak mikir. Jadi kita cuma mikir makeup artisnya bisanya tanggal berapa. Terus waktu itu kan Mami tuh lagi sering pelayanan ke Hong Kong kan. Jadi yang Mami ada di Indo gitu, jangan sampai, soalnya bulan-bulan itu tuh Mami takutnya pergi. Jadi bener-bener cari tanggal nikah tuh bukan tanggal bagus, tapi makeup artisnya bisa kapan, si Mami adanya tanggal berapa. Dan akhirnya tanggal 29 April 2017 gitu. Dan anehnya tuh nggak, kita kan waktu bikin cincin tuh kan Oh, iya. nggak tahu kan Nikah rencana kapan. nikah kapan. Terus pada saat kita Udah sekarang sesudah sesudah nikah. nikah kita lihat-lihat bondnya, kita buat bond untuk cincinnya sama dengan tanggal kawin kita. 29 April 2016 ternyata. So romantic. Sekarang nih kalau bedanya nih pas mungkin ini beda ya sama harapan anak-anak zaman sekarang kan pasti yang pengennya dikasih apa namanya dinyatain gitu, I love you gitu kan. Ini kan beda kan ya. Kayak Miss Lisa gitu kan. Iya sih. Beda jauh gitu. Kalau misalnya pas udah dari tahap itu terus pas menikah nih, bedanya apa sih? Ada perbedaan nggak sih signifikan atau jadinya ya gitulah. Kayaknya kalau kita berdua mah kayaknya enggak. Soalnya kita kan gini loh. Kebanyakan orang pada masa pacaran tuh biasanya mengumbar segala keromantisan kan. Berarti kan bisa anggap cowok ke cewek, kamu mau apa aja gue kasih gitu ceritanya kan gitu. Terus yang bagus-bagus ditunjukin semua kan. Kalau kita enggak, yang jeleknya juga kita keluarin. Jadi dia tahu jeleknya saya juga tahu jeleknya dia. Jadi kita sekarang ketemu juga atau sekarang tiap hari gini ya udah tahu ya dia begitu kan. Gitu. Kalau anak-anak pacaran kan kebanyakan pokoknya yang terbaik dikeluarin semua, yang jeleknya tutupin dulu. Tapi pada saat nanti udah married, Baru syok pas nikah. syok nanti. Dengarkan. Lanjut. Terus kalau untuk Ciuni gimana? Ya kalau misalnya kehidupan itunya sih kurang lebih mirip. Yang bedanya mah kan memang kalau udah nikah punya tanggung jawab yang beda, itu aja sih. Tapi kalau hubungan kita berduanya dari masa pacaran sama nikah kurang lebih jadi mirip ya. Nggak terlalu beda jauh gitu. Jadi kan tipe dia juga memang bukan yang romantis gitu. Tapi beberapa hal yang dia tunjukin perhatian juga buat saya itu udah romantis itu. Toh sayanya juga bukan tipe yang seneng yang misal di surprisein lah atau misalkan dikasih bunga segala macam, itu emang bukan tipe begitu juga gitu. Jadi kita sih anniversary, candlelight dinner, no gitu. Emang kita dua-duanya emang nggak tipe begitu gitu. Tapi ya minimal inget, dia aja kadang lupa tapi nggak kesel gitu. Jadi inget nggak? Hah, ada apa ya? Ada apa ya? Oh iya gitu, terus ya udah gitu. Jadi yang penting sih soalnya kitanya aja sih. Tapi kalau perhatiannya dia sih di nikah masih tetap ada gitu. Cuman bedanya kalau udah nikah karena hidup bareng, jadi lebih saling ngasah juga gitu. Kayak lebih kan karena tiap hari ketemu kan. Kalau dulu kan masih ada jeda kita di rumah masing-masing gitu aja sih. Berarti bisa disimpulin nggak terlalu beda jauh ya? Iya. Karena pas pacaran teh Jeleknya udah keluarin, Udah dibuka semua gitu. Iya, jeleknya gue gini, jeleknya dia gini, kita udah keluarin aja gitu. Bener-bener jadi, karena kan niatnya udah serius, ya jangan jackpot juga kan. Nanti kalau udah nikah tetep, oh ternyata lu kayak gini, nggak pusing juga kan. Rencana kita juga kan nikah tuh kan, kita mah nikah karena kita pengen pasangan hidup, bukan ada tujuan yang lain. Kalau orang punya tujuan pada saat kita married, misalnya, aduh, gue pengen punya keturunan atau apa. Pada saat istri kita nggak bisa kasih atau suami nggak bisa kasih, bakalan jadi masalah nggak? Itu. Kalau kita mah berdua punya pasangan, jadi kita mah sama-sama pengen punya pasangan hidup yang nemenin kita sampai nanti. Jadi kita istilahnya mau kita dapat mau enggak, ya kita sih nggak ada masalah gitu. Ya dalam hati mah pasti ada lah ya pengen punya mah, cuma tujuan utamanya kita kan nggak kesana. Jadi kita punya teman hidup, kita nemenin kita bareng terus kemana atau gimana gitu aja.
Jadi buat anak-anak muda juga ingat nanti, buat merit bukan untuk mencari sesuatu ya. Oh jangan ya. Iya, oke, saya berubah. Nah, ada pesan-pesan nggak? Ini kan soalnya beda jauh nih ya. Kalau konsep anak-anak tuh, anak-anak, maksudnya orang-orang itu, saya aja, ya saya. Pastinya kan pacaran teh dikeluarin semuanya yang bagus-bagus, pas nikah langsung jong. Terus pada bilang teh, aduh berasa katanya mah kayak ketemu apa namanya? Kucing di dalam karung. Ya itu dia. Nah, ada pesan-pesan nggak mungkin untuk mereka nih mungkin yang kepikiran suka sama seseorang? Mungkin itu ya pesan kayak apa namanya, yang untuk orang-orang galau atau untuk kita mungkin. Kalau untuk tim Jonas mah ya. Tim Jonas. Jonas Brothers lah. Kita Jonas Brothers. Ayo. Kalau tim Jonas mah nggak usah takut lah. Kalau emang Tuhan udah kasih jalan mah kan pasti ada aja. Siapapun jodohnya Tuhan pasti pilihin yang terbaik. Kamu ya istilahnya kalian juga bisa lihat kan, contohnya ini kan di umur berapa dia juga baru bisa dapetin dengan cara yang aneh juga kan, nggak pernah ketemu muka, nggak pernah ya ngelihat fisik pun nggak kan, tapi tahu-taunya bisa jadi, dan itu juga kan benar-benar luar biasa kan kalau kayak gini juga kan. Ya percaya aja lah, Tuhan pasti pilihin yang terbaik lah, apapun itu. Kalau nggak juga kan Tuhan pasti ada suatu tujuan juga. Ya pertama sih kalau kata saya kalian Jonas, tapi kalau kata saya sih nggak ngenes gitu. Jadi justru saya tuh istilahnya kayak siriknya tuh kan kalian tuh punya satu komunitas yang sama-sama cinta Tuhan lah, maksudnya entahlah di dalamnya ada pergelutan apa situnya sih nggak tahu, tapi kan minimal kalian teh satu grup yang sama-sama tujuannya tuh pengen sama-sama cinta Tuhan gitu. Jadi dengan komunitas ini teh kalau buat saya ini teh jadi apa ya, satu keuntungan gitu. Kalau misalkan zamannya kita dulu kan bertobat juga belum gitu kan, terus jomblo pula gitu kan, terus patah hati pula gitu kan, jadinya kan itu baru ngenes gitu kan. Tapi kalau lihat kalian nggak lah gitu, kalian punya komunitas bisa saling membangun gitu di saat itu tuh. Jadi yang ngenes tuh jomblo tapi nggak kenal Tuhan kalau kata saya. Gitu. Jadi soal jodoh betul lah nggak usah takut. Pokoknya berarti kan saya kenal dia aja itu umur udah 33 kalau nggak salah, sekitar 33-34. Nikah tuh umur 38 berarti. Jadi kan tetap ada proses lah gitu. Terus udah gitu buat saya sih satu lagi, kalau misalkan dengan umur yang udah lebih matang, jadi kalian nih udah di atas 30, justru ketika lebih matang, pemikiran juga lebih matang, jadi gaya pacaran kan beda ya sama anak-anak muda yang perlunya sayang-sayangan gimana gitu. Tapi kalau kayak kita kan kita udah mikirnya pasangan hidup nih gitu, nih tujuannya apa, sampai menikah nih gitu. Terus doain nih bener nggak dari Tuhan pertama itu. Udah gitu bener-bener ketika pacaran ya asli keluarin semua gitu, jeleknya saya ini, sifat buruk saya ini gitu. Jadi kita tuh udah bener-bener tahu semua masih mau nggak nih gitu, intinya begitu gitu. Jadi nggak di sell gitu ya, nggak promo terus gitu. No saleh. nggak promo terus gitu. Jadi jangan takut lah, soalnya dulu juga sempet, wah kalau udah umur segini apalagi udah 30-nya udah 30 lebih itu ketemu di mana gitu kan sama orang. Kalaupun misalkan dijodohin, ini pikiran manusia ya, kalau dijodohin juga cowoknya ntar umurnya bisa bener-bener beda jauh gitu. Pernah juga dikenalnya sama cowoknya udah umur 50 sekian, itu kan udah bener-bener gak nyambung gitu kan, ngobrol juga kayak gitu. Tapi ya Tuhan kasih ya waktunya tepat, ya orangnya juga tepat, terus ternyata gilanya sama gitu kan, jadi cocok gitu. Ya kurang lebih gitulah. Jadi jangan, betul sih jangan kecepatan gitu, jangan juga jangan merasa terlambat gitu aja. Oh iya.
pendengar seperti ada lagunya waktu tuh pasti yang terbaik. Jadi katanya kita mungkin boleh jomblo tapi kita gak kena, soalnya kita kena Tuhan. Jadi mungkin sekarang kita bingung kenapa orang lain bisa dapat atau kita enggak. Bukan karena kita gak berharga, kita gak layak, tapi justru karena Tuhan tuh tahu yang terbaik. Buat orang lain terlambat belum tentu buat Tuhan tuh terlambat. Jadi kita harus tetap semangat mencari Tuhan, jangan sering galau-galau, dan kalau udah punya pasangan jangan lupain Tuhan, dan jangan lupa jadi apa adanya seperti Iti Wawan dan Yuni. Terima kasih.